Halo semuanya, kenalin gue Fahri. Gue salah satu cucu nenek. Gue ngerasa banyak sekali nih masalah di Indonesia yang sebenarnya bukan karena hal-hal ekonomi, terus sosial budaya. Ini tuh soal orang-orang gak mau ngobrol sama orang lain. Makanya podcast ini hadir. Podcast ini namanya Terhubung. Gak tahu ini dari awal, tapi gue pengen coba ngejawab mimpi gue punya 10 juta teman Indonesia. Makanya di sini mungkin podcast ini akan ngobrolin soal gimana caranya manusia bisa terhubung satu sama lain. Relationship bukan soal hanya hubungan lo sama pasangan lo, tapi bisa jadi sama keluarga lo, sama teman lo, ataupun sama banyak orang gitu. Gue pengen belajar itu sih semuanya dari narasumber, dari orang-orang yang ngobrol sama gue. Oke, hari ini ada siapa? Gua Faruk. Gua kebetulan kerja di sini juga, dan kebetulan Mas Fahri ngajak gue langsung di sini buat ngobrol-ngobrol aja biasa. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Gue minum dulu ya, bentar ya. Boleh dong. Ngobrol. Namanya ngobrol solo. Ngobrol solo. Bah, gila. Gila, podcast pertama sponsornya Teras Rumah Nenek. Mantap. Oke. Sambil makan, Ruk, enggak apa-apa ya, Ruk. Aman ya. Ajar. Ini rujak kita nih. Yoi, mangga muda. Ruk, buat lo hubungan itu apa? Terus gue boleh tahu nggak hubungan yang menurut lo sampai hari ini berhubungan ya artinya. Jangan mesum lo. Iyalah. Gue yang paling berkesan buat lo yang mana? Hubungan yang paling berkesan menurut gue pribadi ya, di antara lo punya hubungan sama pasangan, yang berkesan sih sebenarnya adalah teman sih. Karena menurut gue pribadi, karena kebanyakan orang tuh lebih ngerasa lebih terbuka sama teman. Kalau gue pribadi, karena kebanyakan ada beberapa kasus yang kita temuin sering ya, lo tuh nggak sebegitu dekat sama orang tua, tapi ketika lo sama teman-teman lo justru lo lebih terbuka. Makanya itu sebenarnya juga buat pembelajaran sama gue sih, kayak gue pengen nih nextnya gue jadi orang tua yang bisa dibilang seasik temen kayak gitu. Jadi itu hubungan itu menurut gue adalah kayak lebih ke arah lu punya rasa di mana lu bisa ngeluapin apapun yang lu rasain, entah sedih, marah, semuanya tuh lu luapin tanpa lu harus ngelihat mandang dia itu sebagai keluarga lo atau siapa gitu. Jadi lu nggak mandang itu semua. Lu kalau punya hubungan ya lu pasti bakal ngerasa udah klik gitu. Buat podcast pertama ini kok suara kita kresek-kresek kayak gue takut banget ada audio kita. Nggak apa-apa, it's okay. Gue mau nanya juga. Berarti tadi lo bilang kayak hubungan sama teman. Terus di atas hubungan sama temen lo, kalau hubungan sama pasangan menurut lo gimana? Lebih mana? Kalau misalnya kan gue di kondisi yang banyak nih orang tai kayak yang bilang kayak lu mau lupa sama teman kalau lagi pacaran. Nah, lo pandangan lo gimana? Karena kan lo tadi bilang hubungan lo sama teman lebih bermanfaat, lebih valuable mana lah, lebih berharga mana buat lo sendiri? Kalau gue pribadi kita tergantung sama halnya, kayak lo ditanya kayak lo lebih milih pacar apa milih temen lo. Nah, kalau gue pribadi gue memang milih pacar gue, tapi nggak bisa dibilang juga gue harus all in ke pacar gue juga. Terkadang ada beberapa cerita, ada beberapa rasa yang kita tuh pengen ngeluapin sama pasangan tapi justru gak enak, jadi kita lebih milih buat ngeluapin sama temen, jadi lebih terbuka. Jadi lo bilang eksklusif mana, temen apa pasangan? Temen. Siapa temen terbaik lo? Wah, the one of the best, then and why? Ya, gue banyak soalnya cuy. Iya kan nggak boleh lah. Gue di circle sih. Masa bocah circle? Enggak lah, satu. Namanya juga one of the best. Bisa jadi lo berhubungan. Ada banget dong. Macam-macam kan, bisa jadi cowok, bisa cewek. Enggak sih, lebih ke arah dia sahabat gue dari SMA sih. Maksudnya kayak dia itu tipikal yang orang mandang dia cuek, cuman di balik cuek itu kayak dia bisa peka, bisa menaungi, kayak artinya lo ada masalah apa dia langsung gercep tuh. Siapa tuh? Ini sebut merek gak weh? Boleh dong. Gak ada yang kenal juga Raffi. Oke. Nah dia kayak emang kadang tai sih, cuek itu tai, maksudnya kayak ngeselin segala macam. Ini ada orangnya kayak di bawah ini. Gak ada. Nah pokoknya menurut gue dia cuek banget. Tapi ketika kayak misalkan gue pernah ada suatu ketika kayak bahkan keluarga gue pun nggak tahu tuh gue lagi ya anak zaman sekarang ya, kayak lagi moodnya tuh lagi anjlok banget, dan kebetulan emang lagi bisa dibilang kayak kacau lah, chaos banget pikiran kan, lagi ada masalah ini itu.
Terus gue nge-update status yang dimana itu kayak nunjukin gue sedih. Dan temen gue cuma nanya, si Rafli itu kayak, nah, di mana lu? Gue bilang di rumah. Dia hilang. Terus kemudian dia langsung datang. Dia langsung narik gue supaya kayak udah lu daripada di kamar, mending keluar kita nongkrong ngobrol kayak gitu-gitu. Oke. Itu sih. Gue mau tahu. Tadi kalau gue bicara soal hubungan, pasti semua hubungan punya masalahnya masing-masing. Iya betul. Kalau Betul. kenapa lu lebih milih teman dibandingkan pasangan, tadi lu dijelaskan kan ya, bahwasannya kalau lu rasa temen itu ada porsi-porsi yang temen bisa ambil tapi pasangan enggak. Iya. Jadi kalau lu udah married lu akan milih temen lu. Kalau gue married, gue mempunyai prinsip di mana gue harus menomorsatukan istri gue, anak gue, keluarga gue, baru teman-teman gue. Usia lu berapa sih sekarang? Gue di 25 sekarang. Oke, berarti lu bicara kondisi dengan anak muda usia 25 tahun yang belum berpasangan gitu ya. Enggak, gue udah. Oh, lu udah punya pacar. Tapi kalau tanya pacar apa teman lu atau misalnya cewek lu marah misalnya, anjing si Faruk nih pacaran mulu sama Rafli. Pacaran mulu. Jalan mulu sama si Rafli ini. Enggak sih, gue untungnya adalah karena kebetulan saya RDR ya. Karena gue memang waktu gue kebanyakan emang kadang tuh karena job gue itu bisa di WFA ya. Nah, kadang bahkan kalau WFA pun gue selalu ditemenin dia kayak video call, tapi gue sudah kerja kayak gitu. Jadi kalau misalkan gue nongkrong jalan, ya biasanya kita nongkrong kan di weekend doang kayak gitu. Jadi ya nggak masalah sih dia. At least kita tuh harus ngasih informasi kayak hari ini mau jalan sama ini, terus kayak informasi kayak biasanya anak muda lah kayak video notes atau foto kayak gitu sih. Jadi nggak masalah kayak. Dan itu gue intensitas untuk jalan sama temen gue ini gak sering itu juga, jadi aman. Oke. Terus gue mau tahu apa feel klik yang bisa lo bilang kayak gue terhubung nih sama dia, ngerti nggak mas gue? Kan ada beberapa hubungan atau pertemanan. Anything lah. Kalau misalnya lo bilang kayak gue ngerasa terhubung nih sama dia, jika makanya apa tuh? Kalau ngerasa terhubung itu ketika lu udah pede dengan sifat asli lu. Kadang tuh kita tuh kalau bertemu sama orang ya, maksudnya kayak kebanyakan sih ya, kalau gue pribadi, gue berusaha ngasih topeng dulu nih awal nih. Kalau misalkan gue udah terbuka, ya udah lu selalu lu mau tahu gue seluk beluknya kayak gimana, lu bobrok gue pun juga gak masalah. Jadi tapi kadang ketika hal kayak gitu terjadi, bad habitnya adalah kita bakal kerasa oversharing atau kayak gimana. Cuman kalau gue ngerasa klik ketika gue ngelakuin apa ya bisa dibilang kayak kesalahan, gue bukan dijauhin tapi gue diingetin. Itu gue ngerasa klik. Kayak misalkan gue ngelakuin kesalahan nih yang dimana bisa dibilang fatal untuk hidup gue pribadi, mereka temen gue nih atau pasangan gue tetap buat ngasih tahu gitu kayak ini salah, ini harus kayak gini. Itu gue langsung ngerasa klik, bukan ngerasa digurui tapi gue ngerasa kayak oh berarti lu peduli nih sama gue kayak gitu. Oke. Tadi gue udah bicara soal existing lo sebelumnya gimana. Gue pengen tahu lebih jauh soal lo kan hidup 25 tahun. Iya, betul. Tentu hubungan lo bukan sama Rafli doang, hubungan lo bukan sama pasangan lo doang. Lo pernah kadang namanya fase hidup lo pernah kayak ditinggalkan. Lo pernah hubungan lo mungkin gak baik-baik aja gitu. Boleh tahu nggak? Kalau tadi gue bicara hubungan patah hati terhebat lo, maksud gue artinya patah hati kan bisa jadi sama pasangan lo, bisa jadi sama sama orang tua lo, bisa jadi sama keluarga, maksudnya keluarga lo, bisa jadi sama temen lo, boleh tahu nggak? Gue patah hati terhebat gue adalah kehilangan bokap nyokap gue. Kalau paling hebat sih diantara itu dua, nyokap sih. Kayak gue ngerasa banyak wishlist gue itu masih belum kesampaian, yang dimana notabene itu wishlist gue terdapat nyokap gue. Kayak misal contoh, gue pengen ngumrohin nyokap gue dulu, gue pengen bikin rumah buat dia kayak gitu, hal-hal sepele. Bahkan satu wishlist yang belum kesampaian adalah gue lulus. Nyokap gue tuh paling ngejar, pengen banget anaknya tuh kuliah, kayak dia mau tahu harus kuliah. Bahkan selang beberapa bulan dia sebelum meninggal, nyokap gue itu dia nanyain gue kuliah gimana, lancar, gak ada yang ngulang kan, lancar kok, gue bilang gitu kan. Tapi gue ngerasa itu patah hati terbesar adalah karena itu purely gue ngerasa bener-bener kehilangan itu, kayak saking kehilangan gue gak bisa ngapa-ngapain tuh saat gue melihat mayat nyokap gue lah istilahnya.
orang-orang udah pada bilang masih udah meninggal, gue masih rasa enggak, belum meninggal kayak gitu, kayak ngerasa gimana gue belum siap, bener-bener belum siap melupain gitu, belum siap gimana posisi gue belum menyelesaikan salah satu bisnisnya tapi ditinggalin. Nah itu sih patah hati terbesar gue. Jadi lu bicara soal wishlist, soal apapun. Jadi kalau dari lu sendiri, boleh cerita dikit nggak fase momen kehilangan lo dan kawan-kawannya tadi dialaminya gimana, fasenya apa? Kalau fase gue itu bisa dibilang tuh di zaman-zaman COVID ya. Gue mikirnya awalnya ini apa nyokap gue kena COVID ya kan, ternyata enggak, kebetulan alhamdulillahnya cuman karena riwayat sakit jantung. Bokap nyokap lu kehilangannya barengan apa salah satu dulu sih, Cuy? Nyokap gue dulu. Nyokap gue di tahun 2021, bokap gue di 2023. Oke. Nah, 2021 itu nyokap gue meninggal karena dia kebetulan dari riwayat jantung. Dia awalnya tuh aman nih, kateter segala macem, mau lah, tapi ternyata ada 1-2 hal lah yang bisa dibilang memicu serangan jantungnya dan tainya adalah yang sempat nyerang balik. Iya benar. Lanjut. Gak kena serangan nih ya sih, bener gak digara kacerotek ya, jadi langsung udah kelar gitu kan. Nah itu jadi pas gue dari luar telepon nih, Umi pingsan. Nah gue mikir pingsan kayak sinetron kan yang aman lah, yang ada atau gimana kan, dibangunin kasih minyak kayu putih bangun gitu. Nah gue udah mikir gitu, gue sampai ya udah bentar nih atau pulang, gue balik lah udah kaku. Dah gue sampai tuh telepon teman gue ini, anak-anak teman gue circle gue zaman SMA, gue kasih tahu ini gimana cara bangunin orang pingsan. Itu gue masih positif tingginya adalah fix nih pingsan nih. Ya udah akhirnya pakai bantal lah, taruh di atas kaki, semua cara lah semua cara gue lakuin. Berarti posisinya pas nyokap lo kena serang ini belum rumah sakit? Belum, dia di rumah serangannya. Jadi masih di keluarga doang nih tahu nih. Betul. Okay. Jatuh gebrak, udah pokoknya di pingsan. Dan paling gue mesnya adalah, nah ini yang si teman gue si Rafli ini, dia menghilang, dia ngehubungin teman gue juga, kayak teman gue salah satu kayak Ican dan lain hal sebagainya, itu langsung datang. Jadi tanpa babi bu, mereka udah tahu nih kalau pas gue ngetik nyokap gue udah nggak ada, dia udah pada nyampe. Kenapa tuh, Ruk? Kenapa lo lebih berkesan nyokap lo? Kalau jawab kenapa berkesan nyokap gue, bokap lo kenapa dulu, sorry? Aduh, bokap gue dia ini sih lebih parah. Emang penyakit umur sih, dia udah umurnya 260 berapa gitu apa. Nyokap gue 6 bulan aja. Oh, nah, ya jangan sampai lah. Gue udah lebih tua. Nah, gue nggak tahu lah itu ya. Itu urusan yang di atas lah, dia mau nyabut kan suka hati ya kan. Makanya. Tapi kalau bokap gue kenapa gak ngerasa? Gue bahkan paling gue nggak sedih, gue sadis sih saat itu. Gue nggak nangis sama sekali. Tapi ketika nyokap gue sampai dikira kerasukan. Karena gue sampai marah-marah lah, gue kayak kenapa gak gue sih, kenapa gini ya gitu lah. Biasalah misalnya, apalagi gue kan yang terakhir, kayak wajar lah kadang diayomi ya bisa dibilang. Berarti lo ngerasa lebih berdamai sama nyokap lo ya? Maksudnya pas bokap lo udah merasa berdamai ya? Karena udah pernah mengalami kehilangan nyokap kali. Itu juga kayak udah biasa lah, bahkan ada. Anyway, gue mau nanya dulu. Nyokap bokap lo akur, maksudnya satu rumah. Maksud gue ada nyokap bokap lo sampai akhir-akhirnya pernah cerita nggak seberapa dia kehilangan sama nyokap lo? Karena yang maksud gue bisa jadi itu kan orang-orang yang terhubung juga. Iya mereka tuh sebenarnya bisa dibilang kayak terhubung lah, dalam arti kayak deket segala macam. Cuman bokap gue tuh kurang terhubung sama gue, kurang bisa dibilang belum ada relationship yang dimana ngerasa sebagai anak banget lah, yang bener-bener bondingnya dapet. Ya gue nggak tahu ya, mungkin dari cara parenting zaman dulu sama sekarang kan beda ya. Kayak mereka mungkin di parentingnya secara mandiri, jadinya mereka menurunkan ke anaknya harus mandiri, harus udah gue lepas gitu, udah ngasih nafkah gue lepas kayak gitu kan banyak ya. Nah makanya itu gue pribadi gue belum merasa mendapatkan boundaries yang gue mau dari bokap gue. Jadinya adalah ketika gue kehilangan bokap gue nih, gue nggak sampai nangis segitunya. Jadi kayak ya udah gue biasa aja, ya udah meninggal aja. Kayak bahkan paling tai momennya itu adalah gue azan nyokap gue nangis pas pengen pas kemarin itu pengen nangis tuh gue. Oh, lu cowok sendiri ya? Iya, gue pas di kemarin pengen nangis, pas gue nangis tuh. Tapi pas bokap gue lancar coy, kayak udah gue azan aja santai, udah kayak azan. Terus PRT-nya nanya, ini kenapa Ruk, kok nggak nangis? Rasanya mau nggak tahu pak, coba gitu. Jadi bingung sendiri, kayak ya udah mungkin gue lebih ngerasa lebih tabah aja dan itu juga pembelajaran. Tapi lu pernah sempat nanya ke bokap lu terakhir kayak
Pak, gimana rasanya kehilangan nyokap? Belum sempat tanyain juga. Enggak sih, sumpah gue cuma tahu dia bilang kangen ya gitu doang. Kangen siapa sih gitu. Udah dia kayak cerita kangen sama Berapa anjing dia? jangan bahaya ya Oke. bener ini. Oke, lanjut. Dan makanya kayak ngerasa ya udah dia kangen juga ternyata, tapi mungkin alhamdulillahnya adalah dia dapat boundaries sama nyokap gua, tapi ya kurangnya adalah dia masih belum tahu nih cara boundaries ke anak-anaknya kayak gimana kayak gitu. Boundaries itu apa sih? Batasan aja. Boundaries boundaries apa sih hubungan tuh gimana sih? Bonding. Boundaries. Gua Gua makanya batasan lupa aja. aja nih. Ya bonding, belum ada bonding. Gue lagi bikin salah kayak gitu gue kayak boundaries batasan ya. Ya udah. Bonding maksud gue. Nah dia belum dapet tuh bonding anak-anaknya. Nah itu makanya gue kayak rasa anjir. Ya udah gue lepas aja kayak nggak ada rasa hubungan gitu. Jadi ya udah. Akhirnya di situ lah gue ngerasa menurut gue yang paling kehilangan sih nyokap gue. Oke. Kita move forward. Gimana caranya lo tetap merasa terhubung sama nyokap lo walaupun nyokap lo udah nggak ada? Wah itu tuh. Nih kalau boleh jujur ya, gue kadang nih kalau tiap malam gitu, misalkan gue kayak anjir nih kerjaan banyak nih, terus kuliah gue segala macam banyak lah, runtutan masalah pribadi. Ada satu momen ketika gue kepikiran gue lupa suara tawa nyokap gue. Wah itu di situ tuh anjlok. Dan gimana cara gue merasa terhubung? Ya mau nggak mau ya gue menyerahkan itu semua kayak ngatas lah. Gue jangan cara kayak sholat, terus gue berusaha kayak orang gila aja. Gue doa kayak beranggapan nyokap gue depan gue, atau gak nyokap gue denger gue nih, gue ceritain semua baru lagi ada masalah ini capek banget gini, tapi gimana gini. Dan menurut gue ya dengan cara lu beribadah itu bisa ngebuat lu ngerasa terhubung di jauh manapun itu, bahkan sampai nembus langit lah istilahnya. Kelas, respect Bang Faruk. Tas dong. Oke. Tadi gue udah bilang sebelumnya hari ini gue pengen coba kayak kita narik jauh. Iya. Sebenarnya ya lo tadi udah sempat mention juga lo pengen punya hubungan sama keluarga lo lebih besar gitu ya. Tadi teman lo juga kan pasti punya pasangan. Nah, akhirnya lo mungkin di hubungan lo berikutnya lo pengen punya keluarga yang memang utuh buat lo, buat anak lo gitu. Gue pengen tahu justru malahan lebih dalam lagi soal hubungan yang lo pengenin dan bisa sedalam apa. Apakah kemudian bisa mengalahkan hubungan lo dengan Rafli, ataukah itu bisa mengalahkan hubungan lo sama nyokap lo, atau misalnya ini identitas lain nih ternyata yang pengen lo bentuk lagi gitu. Identitas lain Iya. Kalau gue pribadi sih, gue kalau misalkan sama hubungan calon istri gue lah ya bisa dibilang ya, yang pas selalu emang mau kawin juga nggak apa-apa, enggak juga jangan apa-apa pas slow nikah aja. lah. Kalau kawin mah beda serem ntar digerebek, jangan jadi kita harus misalkan kalau gue pribadi apa ya, kayak gue sih lebih ke arah kepengen yang sehat-sehat aja sih, relationship yang sehat. Kayak gue bahkan berpikiran ketika gue sebelum nikah gue pengen belajar ilmu parenting dulu nih, karena memang dari segi gue nggak tahu zaman nanti ke depannya tuh bakalan se-chaos gimana, seberantakan kayak gimana. Tapi yang gue mau adalah gue pengen punya hubungan yang dimana tuh sehat lah, bisa diajak komunikasi, bisa nge-growth bareng kayak gitu sih. Kayak jangan cuman mau enaknya doang, tapi ketika gue feeling low atau gimana, kan itu gue memprioritaskan dia sebagai istri gue nggak bisa memprioritaskan ke teman-teman gue lagi dong. Jadi gue mengandalkan seorang istri gue, jadi gue berharap dia bisa ngebantu gue bangkit lah. Ego dong lu. Oh iya juga sih bisa. Tapi ya maksudnya setidaknya menemani gue di kala itu. Makanya spesial apa hubungan menurut lu? Hubungan dia spesial jika dia tetap selalu ada. Oke, berarti lo emang bukan tipikal. Tapi lo hubungan sama pacar lo sekarang LDR, kurang ajar juga lo ya. Iya, cuma maksudnya yang selalu ada teman lo tuh. Jadi lo tidak serius sama pacar lo sekarang. Gue framing lo mampus lo anjing. Parah Jay, parah. Ya agak ya itu maksudnya adalah ya udah itu kayak ya udah nih kita harus mencoba memilih nih atau memilah yang sekiranya yang walaupun emang bahkan kita ketika punya sebuah fisik, tapi kalau emang ternyata kita ngerasa dia nggak ada buat kita, ya buat apa gitu. Jadi ya gue nggak merasa walaupun gue LDR atau gimana, tapi gue merasa dia ada, ya why not. Kayak bahkan ketika gue yang paling efisien menurut gue adalah gue pernah ketika kayak gue sakit atau apa, dia selalu nemenin kayak gitu. Kayak
ketika gue kerja gue pusing nih, aduh gimana nih kayak gitu dia tetap kayak udah tenang dulu, coba runtutin satu-satu kayak gitu dia tetap mau mengolah emosi gue tuh supaya gue lebih ke arah jujur pribadi gue, emotional intelligence gue terbangun ketika sama dia sih. Maksudnya kayak oh iya sih bener ya, apalagi nih kebetulan kan emang anak kecil ya, jadi bilang gue umur itu 3-4 tahun lah sama dia lah, dan lu bang aku bedanya berapa tahun? banyak. Emang anjing 3-4 tahun lo bilang anak kecil aku anak kecil banget emang. Nah ya kayak gitu lah, maksudnya kayak gue ngerasa di situ lah, maksudnya kayak bisa dibilang itu karena hal tersebut merasa kayak udah buat dia sis duluan lah kayak gitu, cukup enough kayak gitu. Oh berarti oke. Nanggap gue poinnya. Ini bahaya juga nih pertanyaan kayak gini nih. Gue mau gue tahu gue jawabnya bener atau enggak. Gue mau kasih ini deh. Gue pengen kayak dapat closing dari lo. Gimana kalau orang-orang luar lo mau terhubung sama lo atau pengen mengenal lo sebagai apa gitu ya. Lo sebenarnya mau dihubungi atau terhubung dengan banyak manusia di sana sebagai apa sih, Rup? Gue mau terhubung sama orang-orang lain tuh kayak lebih ke arah pesan dari nyokap gue lah, jangan capek jadi orang baik gitu. gue selalu diingetin kayak baik gede sih jujur. Maksudnya kayak lebih ke arah gimana ya, terima kasih orang baik tuh jatuhnya iya. Kita bisa sih lo. Sumpah gue ngasih kayak gimana ya, gue ngerasa tuh kayak kita tuh bahkan hal sepele kayak lu ngeliat orang kakek-kakek nenek-nenek gitu nyebrang lu bantuin. Dan nenek gue kaya anjing, lu mau apa? Ya iya sih bener. Ya bantuin aja dulu kan gak ada tahu, tapi dikasih gocap lumayan anjir. Nah jadi kayak gitu, jadi kita kan gak ada tahu nih efek kalau bisa istilahnya ya. Dan lu mau dikenal sebagai apa jadinya? Orang baik aja. Orang baik aja, cukup. Orang baik, orang bisa diajak istilahnya kayak ya lebih ke arah gimana ya orang yang. Definisi orang baik deh. Definisi orang baik itu ketika lu rasa lu terbebani dengan suatu hal, gue bisa menyediakan menampung sedikit emosional segiro kayak jadi emotional terapisnya ya kayak gitu. Dan juga kayak misalkan siapa tahu kan kalau definisi orang baik buat gua kalau ada masalah gua kasih duit beres ya, kan jadi hal iya itu bisa juga sih bisa juga itu kan jadi orang baik makanya definisinya luas, tapi lu akan ngambil sisi emosionalnya ya. Gue berusaha untuk menemani kayak bisa bilang 911 ya guys sih kayak ya jauh panggilan aja agak kayak aduh butuh pupuk kayak gitu ya gue temenin lah. Kalau laki juga gue temenin nongkrong, maksudnya nongkrong ngopi rokok maksudnya gitu kan biasanya kan cowok gitu. Nah kalau dia nggak suka ngopi nggak doyan rokok nggak doyan, gue ajakin kajian karena taki gue ajakin dia terbuka. Nah, kayak gitu sih maksudnya kayak gue lebih ke arah dimana gue pengen ngebuat diri gue ya udah gue bisa jadi asik, bisa jadi baik, dan menurut gue kita nggak salah kalau jadi orang baik kayak gitu karena butterfly effect kan ada ya. Gue mau dong lu nanya balik ke gue apa yang mau ditanyain. Ya gue kan belum menikah ya, gue ngerasa menurut lo ngaruh gak sih hubungan lo ke teman ketika lo punya bini? Ngaruh nggak? Menarik nih. Gue bisa bilang mungkin kalau tadi bilang temen, kalau gue pas gue merit gue akan bilang gue akan menikahi satu-satunya teman di hidup gue. Tebel mantap. Gitu, gue cuma bisa bilang gitu. Jadi gue kayak ngaruh enggak? Ya gue memilih satu. Ya, makanya gue bilang gue tuh tidak percaya sama satu hubungan gitu ya. Terus gue banyak lah hubungan lain. Apa lainnya? Dengan teman-teman. Gue tuh makanya gue pengen terhubung sama banyak orang. Kan? Tapi kalau tanya berpengaruh atau enggak, gue just my best friend lah, dan yang sekarang terjadi adalah best friend gue, bini gue mau nggak mau. Dan ketika gue punya anak gue, itu jadi teman terbaik gue nambah teman baik aja gitu. Dan kan mau nggak mau lu akan di fase, menurut gue ya, teman lu bertumbuh, teman lu punya hubungan lagi, semuanya akan terhubung gitu loh. Dan lu nggak tahu nih kapan ada titik temunya. Nah ketika lu, menurut gue pas menikah adalah fase dimana bisa lu menentukan siapa teman terbaik sampai lu mati buat gue. Iya benar. Jadi iya, semua orang yang di sekitar lu bisa tumbuh, tapi lu berhak nih ketika lu semakin dewasa semakin berhak untuk kayak dia nih yang pengen gue temenin seumur hidup gue deh, dia masalah apa gue temenin deh, buat tumbuh bareng lagi. Iya, buat tumbuh bareng, buat apa masalah sama dia nih kayak asik nih. Bener. Ya, jadi kayak lucu-lucu aja nih sama dia nih. Kayak gue nggak tahu ini bakal lanjut gimana tadi. Ya udahlah skip aja juga.
pertama ya. Ya. Tadi gue lihat durasi maksimal 15 menit. Aman-aman. Ya kan? Itu udah lebih nih. Tadi gue udah panjang lebar ngobrol sama lu. Thank you Faruk udah ngobrol banyak. Ini akan jadi podcast pertama kita juga. Gue juga pengen coba ngeramu gimana sih gue, makanya podcast ini akan gue jadiin portofolio buat podcast Han juga 2025 ya, semoga lolos. Kalau lolos kita coba pengen menghasilkan uang dari podcast. Jadi let's do it together lah, anjay. Boleh. Ya. Aman-aman. Ini gue pengen coba belajar kayak ketemu Anggo, ketemu yang lain biar bisa ketemu yoi Anggo. Gak jelas anjing lirik. Ya udah, thank you semuanya, bye, peace out.